Assalamualaikum sahabat beriman, untuk pembahasan kali ini tentang kisah salah satu ulama dari Aceh yaitu Tengku Cik Tanoh Aber. Simak sampai selesai ya sahabat beriman. Dayah atau Ponpes Tanoh Aber berada di Kecamatan Serulimium, Kabupaten Aceh Besar, berjarak sekitar 42 km ke arah timur kota Banda Aceh melalui jalan lintas Banda Aceh Medan dengan jarak sekitar 7 km dari jalan besar. Tempat ini merupakan dayah tertua di Asia Tenggara. Dayah ini dibangun oleh seorang ulama asal Baghdad bernama Fairuz al-Baghdadi pada tahun 1625 Masehi, masih dalam masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Sahabat beriman, mulanya, dayah ini merupakan surau kecil biasa yang didirikan di Desa Data Sigupoh, 4 km dari lokasi sekarang. Seiring berjalannya waktu, dayah ini semakin berkembang sehingga dipindahkan ke tengah perkampungan. Dengan demikian, santri yang menuntut ilmu di sana pun semakin banyak. Dasar kejayaan dayah Tanoh Aber meningkat pada masa pimpinan Syrik Abdul Wahab atau dikenal sebagai Tengku Cik Tanoh Aber. Tengku Cik Tanoh Aber ulama karismatik Aceh dengan segudang keistimewaan, mengoleksi banyak manuskrip kuno, jumlahnya sampai 10.000 naskah. Tapi sayang, pada masa Perang Belanda melawan Aceh, ada banyak naskah yang dibakar sehingga tersisa 3.000 naskah saja. Sahabat beriman, petuah murabi jumlah itu masih bisa dikatakan sangat banyak untuk ukuran Asia Tenggara. Ada hal menarik tentang Tengku Cik Tanoh Aber yang sampai sekarang masih membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Bahkan, rasanya tidak mungkin hal tersebut bisa dilakukan oleh seorang manusia. Pada dasarnya, kemampuan manusia sangatlah terbatas. Dalam kondisi tertentu, tubuh bisa rusak atau hancur sewaktu-waktu. Namun, ada beberapa orang pilihan yang Allah anugerahkan kesakitan keramat karomas sehingga memiliki kemampuan lebih daripada hamba lainnya. Keramat ialah kehormatan, kemuliaan, dan kemampuan seseorang yang luar biasa melebihi daya nalar manusia. Hanya para ulama berpangkat wali saja yang menerima keistimewaan tersebut. Salah satu ulama Aceh, Tengku Cik Tanoh Aber contohnya. Sahabat beriman, hal itu bermula pada saat Tengku Cik Tanoh Aber berhadapan dengan para serdadu Belanda. Mereka melepaskan bom menggunakan meriam. Pikiran sudah girang terlebih dahulu karena merasa akan memperoleh kemenangan seperti yang didapat di daerah lain di Indonesia. Berada di paling ujung Sumatera, membuat Aceh dipandang remeh oleh lawan. Maka dengan kegembiraan yang meletup diikuti semangat membara, satu bom dilepaskan. Tak disangka Tengku Cik Tanoh Aber berhasil menangkap bom tersebut hanya menggunakan tangan kosong saja. Bom itu tetap aktif dan bisa saja akan meledak. Jika dipikir menggunakan akal sehat, tubuh manusia akan hancur lebur akibat ledakan. Minimal merasa kesakitan akibat menanggung patah tulang setelah dihantam bola bom yang dimuntahkan oleh meriam. Namun, Tengku Cik Tanoh Aber terlihat baik-baik saja, tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Sahabat beriman, petuah murabi para serdadu Belanda langsung merasa heran sekaligus kecut. Selama menjajah Indonesia dan memperluas tanah jajahannya ke Aceh, belum pernah ditemui orang sakti yang mampu melakukan hal itu. Mustahil ada manusia mampu menahan bom menggunakan tangan kosong. Mereka terdiam, mereka tidak tahu orang yang tengah tersenyum sembari memeluk bom itu sakti atau justru gila, sangat jauh dari jangkauan nalar manusia. Saat memeluk bom, Tengku Cik Tanoh Aber tidak terlihat marah atau murka. Beliau memanggil para serdadu tersebut dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Mendengar suara penuh akan wibawa layaknya seorang ayah tengah memanggil anak-anaknya, serdadu itu merinding sekujur badan.
Ulama itu memanggil dan memberitahukan bahwa bom tersebut telah beliau kendalikan atas izin Sang Pencipta. Badan mereka berkeringat dingin. Lutut gemetar bukan main. Akan tetapi, tanpa menunggu dipanggil, untuk yang ketiga kalinya, para serdadu Belanda berjalan mendekat. Bukannya menunjukkan sikap arogan, karena hampir dilibatkan dalam situasi bahaya yang dekat pada kematian, Tengku Cik Tano Abe tersenyum hangat, sembari meminta mereka mengambil kembali bom itu dan diserahkan pada Ratu Belanda. Pesan yang terkandung dalam permintaan beliau ialah akan bersifat mustahil bagi Belanda jika ingin mengalahkan bangsa Aceh. Salah seorang serdadu Belanda menghampiri beliau dan berkata, "Maafkan kami, wahai ayah, kami berjanji tidak akan bersikap lancang lagi kepada rakyat Aceh. Pesan ayah akan kami sampaikan kepada ratu kami di Belanda sana." Lalu, mereka pergi meninggalkan Tengku Cik Tanoh Abeh yang masih berdiri di tempat semula. Sejak saat itu, tak ada seorang Belanda pun yang berani mengusik Dayah Tanoh Abeh setelah mendengar sendiri kesaktiannya dari rekan mereka. Sahabat beriman Petuah Murabi, luar biasa perjuangan para pahlawan kita. Dahulunya jangan lupa kita kirimkan Al-Fatihah untuk para pahlawan karena telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Tidak terasa sudah 6 menit kita bersama, simak sedikit lagi sampai selesai. Tengku Cik Tanoh Abe wafat pada tahun 1894, makamnya berada di dalam Dayas Tanoh Abe wilayah Aceh dan masih disiarahi oleh banyak orang. Hingga saat ini, di dalam bangunan makam, ada banyak kitab-kitab kuno yang disusun dalam lemari kaca. Sahabat beriman Petuah Murabi, itu saja yang dapat kami informasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa terus ikuti channel Petuah Murabi, semoga bermanfaat.